Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-6, menemukan istirahat dalam ikatan keluarga. Jumat 6 Agustus. Pendalaman. Dalam konteks apa yang terjadi pada Yusuf dengan istri Potifar, Ellen White menulis, ini adalah contoh bagi semua generasi yang harus hidup di bumi. Tuhan akan menjadi pertolongan yang selalu hadir dan rohnya menjadi perisai. Meskipun dikelilingi dengan godaan yang paling berat, ada sumber kekuatan yang dapat mereka gunakan dan untuk melawan mereka. Betapa sengitnya serangan terhadap moral Yusuf, itu datang dari salah satu pengaruh yang paling mungkin untuk menyesatkan. Namun betapa cepat dan tegas itu ditolak. Dia telah menempatkan reputasi dan minatnya di tangan Tuhan. Dan meskipun dia menderita untuk sesaat, untuk mempersiapkannya mengisi posisi penting, namun Allah berhasil menjaga reputasi yang dihitamkan oleh penuduh yang jahat, dan setelah itu, dalam waktu yang tepat, menyebabkannya bersinar. Allah bahkan membuat penjara itu menjadi jalan bagi pengangkatannya. Kebajikan pada waktunya akan membawa hadiahnya sendiri. Perisai yang melindungi hati Yusuf adalah rasa takut akan Tuhan yang menyebabkan dia setia dan adil kepada tuannya, dan setia kepada Tuhan. Dia membenci rasa tidak berterima kasih yang akan membuatnya menyalahgunakan kepercayaan tuannya, meskipun tuannya mungkin tidak akan pernah mengetahui fakta itu. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini dan juga merupakan rangkuman dari seluruh pelajaran sepanjang minggu ini. Mungkin di dalam keluarga kita keadaannya sama seperti dengan situasi ketika Yusuf berada di dalam lingkungan keluarganya. Ia dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Ia tidak dikasihani oleh kakak-kakaknya, sehingga ia mengalami trauma yang luar biasa. Kita juga di dalam kehidupan keluarga mungkin ada kekerasan, ada penderitaan, ada tangisan, dan seringkali ini mengakibatkan trauma yang begitu mendalam. Dan seakan-akan kita mau menyerah dan kita tidak mau setia kepada Tuhan oleh karena latar belakang keluarga kita yang begitu kacau. Tetapi belajar dari pengalaman Yusuf bahwa keluarga bukanlah satu-satunya faktor penentu kita setia atau tidak kepada Tuhan, tetapi pilihan dari masing-masing kita yang menentukan kesetiaan kita kepada Tuhan. Yusuf dikucilkan, Yusuf dibuang, Yusuf dijual ke Mesir, Yusuf menjadi budak di Mesir, Yusuf dituduh yang tidak-tidak, dan pada akhirnya ia dijebloskan ke dalam penjara. Selama 2 tahun di dalam penjara, dia diizinkan mengalami penderitaan, tantangan kehidupan, dan kelihatannya Tuhan tidak ada di situasi tersebut. Tetapi gantinya ia menyerah, atau ia tidak setia lagi kepada Tuhan. Ia tetap memutuskan untuk terus berpegang teguh kepada Tuhan di tengah-tengah situasi yang kelihatan tidak ada Tuhan. Dan pada akhirnya ia diberkati oleh Tuhan. Tuhan memulihkan akan keadaannya, dan justru lewat kekacauan yang terjadi, penderitaan yang ia rasakan, Tuhan menggunakan itu semua untuk menjadikan Yusuf sebagai pemimpin di Mesir. Yusuf menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, dan lewat dari kesetiaan dari Yusuf itu, pada akhirnya terjalin kembali ikatan keluarga yang tadinya putus, yang tadinya tidak berfungsi. Walaupun masa lalu yang begitu buruk yang dialami oleh Yusuf oleh karena saudara-saudaranya, Yusuf tidak melihat masa lalunya. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya, dan Yusuf menyelamatkan kehidupan dari saudara-saudaranya, orang tuanya, bahkan seluruh negeri dari bencana kelaparan. Mari kita belajar dari kehidupan Yusuf. Mungkin kita hidup di situasi yang kita tidak inginkan di tengah-tengah keluarga kita oleh karena permasalahan yang terus-menerus. Tetapi mari kita mengambil keputusan untuk terus setia kepada Tuhan, dan segala sesuatu akan indah pada waktu Tuhan. Mari berdoa.
Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami terus setia kepada Tuhan. Bantu kami untuk kami terus memegang pilihan kami, untuk kami terus berserah sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah situasi keluarga kami mungkin yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, sehingga segala sesuatu akan indah di dalam waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin.